الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-18 pada huruf fa. Pada huruf fa terdapat beberapa kosakata, yaitu ada kata fahisyah, kata fahisyah. Kata fahisyah di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, maknanya maksiat, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, yakni perbuatan maksiat." Pada ayat yang sama juga disebutkan, "Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, yakni perbuatan maksiat." Kemudian makna yang kedua fahisyah, yakni zina, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji." Kemudian Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi." Kemudian Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, yakni perbuatan zina." Yang ketiga, fahisyah artinya sodomi sesama laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji?' Lihat pula Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang keji, yakni perbuatan sodomi sesama laki-laki." Yang keempat, perbuatan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."
Kemudian perhatikan pula Quran surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang, yakni perbuatan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata fahisyah di dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama artinya maksiat, yang kedua artinya zina, yang ketiga artinya sodomi sesama laki-laki, dan yang keempat artinya perbuatan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Selanjutnya ada kata fath. Kata fathu di dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama artinya hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, yakni pada hari kiamat. Kemudian yang kedua bermakna keputusan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Saba, surah yang ke-34 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Perhatikan juga Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu keputusan yang nyata. Kemudian yang ketiga artinya pengiriman, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, yakni apabila dikirim Ya'juj dan Ma'juj. Lihat juga Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat, yakni apabila kami kirimkan untuk mereka. Perhatikan juga Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang Allah bukakan kepada manusia berupa rahmat, yakni yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada manusia berupa rahmat. Yang keempat, fat artinya buka, fathu artinya membuka, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya, yakni buka itu sendiri sesuai makna asalnya atau makna aslinya. Yang kelima, al-fathu atau fathu bermakna kemenangan atau pembebasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah. Lihat pula Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah. Kemudian perhatikan pula Quran surah As-Saff, surah yang ke-61 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Kemudian sebelum masuk ke kosakata berikutnya, secara ringkas kita paparkan kembali bahwasanya kata fat atau fathu mempunyai 5 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya hari kiamat, yang kedua artinya keputusan, yang ketiga artinya pengiriman, yang keempat artinya buka, dan yang kelima artinya kemenangan atau pembebasan. Selanjutnya terdapat kata fitnah yang mempunyai 15 makna di dalam Al-Quran.
Yang pertama, fitnah artinya ujian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Perhatikan pula Quran surah Ad-Dukhan surah yang ke-44 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Yang kedua, fitnah artinya bencana, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Yang ketiga, fitnah artinya syirik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, yakni sehingga tidak ada kesyirikan lagi. Kemudian Al-Baqarah ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, yaitu kesyirikan itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pembunuhan pada bulan haram. Yang keempat, fitnah artinya kekafiran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, yakni untuk menimbulkan kekafiran. Kemudian perhatikan juga Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah menghendaki timbulnya fitnah, yakni menghendaki kekafiran. Yang kelima, fitnah artinya dosa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, yakni mereka telah terjerumus ke dalam dosa. Yang keenam, fitnah artinya azab di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu atau pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, yakni menderita azab di dunia. Perhatikan pula Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah, yakni menganggap siksaan oleh manusia di dunia sebagai azab di akhirat. Kemudian yang ketujuh, fitnah artinya pembunuhan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu takut difitnah orang-orang kafir, yakni takut dibunuh oleh orang-orang kafir. Demikian juga dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan memfitnah mereka, yakni akan membunuh mereka. Yang kedelapan, fitnah artinya membakar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka dibakar di atas api neraka. Kemudian Quran surah Al-Buruj surah yang ke-85 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa
orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, yakni orang yang membakar kaum mukmin dan mukminat dengan api di dunia. Kemudian yang kesembilan, fitnah artinya memalingkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Kemudian yang ke-10, fitnah artinya sesat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Kemudian lihat pula Quran surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat 161 dan 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kemudian yang ke-11, fitnah artinya gila, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qalam surah yang ke-68 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Kemudian yang ke-12, fitnah artinya menggelincirkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya mereka hampir menggelincirkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kemudian yang ke-13, fitnah artinya ibrah atau pelajaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi kaum yang zalim, yakni jangan engkau jadikan kami pelajaran bagi kaum zalim. Perhatikan juga Quran surah Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir, yakni sebagai ibrah atau pelajaran bagi mereka. Yang ke-14, fitnah artinya uzur, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian tiadalah fitnah mereka, yakni tiada uzur atau alasan lagi bagi mereka. Kemudian yang ke-15, fitnah artinya harta dan anak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Secara ringkas kita paparkan kembali bahwasanya fitnah di dalam Al-Quran memiliki 15 makna. Yang pertama, fitnah artinya ujian. Yang kedua, fitnah artinya bencana. Yang ketiga, fitnah artinya syirik. Yang keempat, fitnah artinya kekafiran. Yang kelima, fitnah artinya dosa. Yang keenam, fitnah artinya azab di dunia. Yang ketujuh, fitnah artinya pembunuhan. Yang kedelapan, fitnah artinya membakar. Yang kesembilan, fitnah artinya memalingkan. Yang kesepuluh, fitnah artinya sesat. Yang ke-11, fitnah artinya gila. Yang ke-12, fitnah artinya menggelincirkan. 13, fitnah artinya ibrah atau pelajaran. Yang ke-14, fitnah artinya uzur. Yang ke-15, fitnah artinya harta dan anak-anak. Selanjutnya terdapat kata firor yang di dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama artinya kabur, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26
ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, yakni kabur daripadanya. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, yakni tidak berguna bagimu jika kamu kabur dari kematian atau pembunuhan. Kemudian kata firor artinya benci, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-62 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, yakni kematian yang kamu benci. Yang ketiga, kata firor artinya menghindar, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Abasa, surah yang ke-80 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, yaitu menghindar. Yang keempat, firor artinya jauh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Nuh, surah yang ke-70 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka jauh dari kebenaran. Secara ringkas kita paparkan kembali bahwasanya kata firor mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya kabur, yang kedua artinya benci, yang ketiga artinya menghindar, yang keempat artinya jauh. Kemudian kosakata selanjutnya terdapat kata farah. Kata farah di dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Yang pertama artinya berbangga atau bersukaria melebihi batas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Perhatikan juga Quran surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi, yakni bersukaria melebihi batas. Yang kedua artinya merasa puas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, yakni merasa puas. Lihat pula Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing, yakni merasa puas dan bangga. Kemudian Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap golongan merasa puas dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kemudian Quran surah Al-Mu'min ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa puas dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Kemudian yang ketiga, kata farah artinya bergembira, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Yunus,
surah yang ke-10 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Secara garis besarnya kita paparkan kembali bahwasanya kata farah mempunyai 3 arti dalam Al-Quran. Yang pertama artinya berbangga atau bersukaria melebihi batas. Yang kedua artinya merasa puas. Dan yang ketiga artinya bergembira. Kemudian ada kata fardu. Kata fardu di dalam Al-Quran mempunyai 5 makna. Yang pertama artinya mewajibkan, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, yakni mewajibkan. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 237, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, yakni mewajibkan. Lihat pula Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka. Yang kedua, makna kata fardu artinya menjelaskan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami jelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian Quran surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah menerangkan kepadamu sekalian pembebasan diri atau kafarah dari sumpahmu. Yang ketiga artinya menghalalkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya, yakni apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Yang keempat, fardu artinya menurunkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang menurunkan kepadamu Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Kemudian yang kelima, kata fardu artinya menjadikan sebagai fardu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yaitu ketetapan fardu mengenai pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak. Lihat juga Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, yaitu sebagai sesuatu yang fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kita paparkan kembali bahwasanya kata fardu di dalam Al-Quran mempunyai 5 makna. Yang pertama artinya mewajibkan, yang kedua artinya menjelaskan, yang ketiga artinya menghalalkan, yang keempat artinya menurunkan, dan yang kelima artinya menjadikan sebagai fardu. Selanjutnya ada kata furqan. Kata furqan mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, furqan artinya Al-Quran
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Yang kedua, Furqan artinya pemisah antara yang hak dan yang batil, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan maksudnya sesuatu yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, Furqan artinya kemenangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan Furqan, yakni kemenangan. Kemudian lihat juga Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yakni hari kemenangan. Kemudian yang keempat, kata Furqan artinya jalan keluar dari kesesatan dan syubhat dalam beragama, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai Furqan. Kemudian Quran surah Al-Anfal surah yang kedua surah yang ke-8 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, yakni jalan keluar dari kesesatan dan syubhat dalam beragama. Secara umum kita paparkan kembali bahwasanya kata Furqan di dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama, Furqan artinya Al-Quran. Yang kedua, Furqan artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, Furqan artinya kemenangan. Yang keempat, Furqan artinya jalan keluar dari kesesatan dan syubhat dalam beragama. Selanjutnya ada kata fariq. Kata fariq dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya segolongan, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Kemudian yang kedua, kata fariq artinya bagian dari sesuatu, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan yang berbuat dosa, dengan jalan berbuat dosa. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata fariq dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya segolongan, dan yang kedua fariq artinya bagian dari sesuatu. Selanjutnya terdapat kata fasad. Kata fasad dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama artinya maksiat,
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat fasad di muka bumi, yakni jangan kamu berbuat maksiat di muka bumi. Kemudian lihat juga Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berbuat fasad di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, yakni janganlah kamu berbuat maksiat dan kesyirikan di muka bumi. Selain dua ayat di atas, makna maksiat banyak dimaksudkan dalam Al-Quran. Yang kedua, artinya kebinasaan, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu akan menebar kebinasaan di muka bumi ini 2 kali. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Yang ketiga, artinya kekeringan dan paceklik, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, yakni kerusakan berupa minimnya hujan dan tanaman di daratan laut. Yang keempat, artinya pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, yakni untuk membunuh penduduk Mesir. Lihat juga Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni menebar maut di muka bumi. Lihat pula Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi, yakni membunuh para sesamamu sebagaimana kamu membunuhi orang-orang Bani Israel. Selanjutnya yang kelima, fasad, artinya kehancuran, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka menghancurkannya. Yang keenam, fasad, artinya sihir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan, yakni orang yang melakukan praktik sihir. Kemudian yang ketujuh, kata fasad artinya kerusakan, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan, yakni kerusakan itu sendiri. Secara
global atau ringkas secara umum, kami paparkan kembali bahwasanya kata fasad di dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama, fasad artinya maksiat. Yang kedua, fasad artinya kebinasaan. Yang ketiga, fasad artinya kekeringan dan paceklik. Yang keempat, fasad artinya pembunuhan. Yang kelima, fasad artinya kehancuran. Yang keenam, fasad artinya sihir. Yang ketujuh, fasad artinya kerusakan. Selanjutnya terdapat kata fisk. Kata fisk memiliki 5 arti. Yang pertama, bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan paham tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan paham tauhid. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman, yakni orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan paham tauhid. Lihat pula Quran surah Sajdah, Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Bahwa apakah orang yang taat itu sama dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dengan mengabaikan tauhid. Kemudian perhatikan juga Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahanam, yakni orang-orang bermaksiat kepada Allah dengan mengabaikan tauhid, tempatnya adalah neraka, jika ketika mati mereka masih dalam keadaan demikian. Yang kedua, kata fisk artinya melanggar perintah tapi tidak sampai kafir atau syirik. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, supaya mendatangi Jericho, sebuah kota di wilayah Syam. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka masuk ke kota itu, tetapi mereka mengabaikan perintah tersebut. Namun kondisi mereka tidak sampai kafir. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu, yaitu orang-orang yang melanggar perintah tapi tidak sampai kafir. Mereka semata-mata sebatas melanggar perintah masuk ke Jericho. Jericho itu sebagaimana tadi disebutkan, yaitu sebuah kota di wilayah Syam. Ini sama dengan pelanggaran yang pernah dilakukan kaum Tolut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Quran surah Al-Baqarah
surah yang kedua ayat 249. Yang ketiga, fisk artinya berdusta tapi tidak sampai kafir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni dengan berbuat dusta tapi tidak sampai terjerumus pada kekafiran. Dan juga dalam Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, yakni jika datang kepadamu seorang pelaku maksiat berupa dusta tapi tidak sampai kafir. Kemudian yang keempat artinya dosa tanpa kekafiran, seperti yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, yakni suatu dosa minus kufur pada dirimu. Yang kelima, fisk artinya pencelaan tapi tidak sampai menimbulkan kufur. Sebagaimana dimasukkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats atau mengeluarkan perkataan yang merangsang syahwat, berbuat fasik, yakni melakukan tindakan tercela tapi tidak sampai kafir, atau mencela tapi tidak sampai kafir. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata fisk di dalam Al-Quran memiliki 5 arti. Yang pertama artinya bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan paham tauhid. Yang kedua artinya melanggar perintah tapi tidak sampai kafir atau syirik. Yang ketiga artinya berdusta tapi tidak sampai kafir. Kemudian yang keempat, dosa tanpa kekafiran. Kemudian yang kelima, pencelaan tapi tidak sampai menimbulkan kufur. Selanjutnya terdapat kata fadl atau fadlu yang mempunyai 7 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian lihat pula Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kemudian Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksud karunia dalam ayat-ayat ini adalah Islam. Kemudian yang kedua artinya kenabian dan kitab, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Perhatikan juga Quran surah Al-Isra
surah yang ke-17 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karunia-Nya atasmu adalah besar, yakni kenabian dan kitab. Yang ketiga, artinya balasan atas harta yang diinfakkan, sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Karunia berarti balasan atas harta yang diinfakkan. Yang keempat, artinya anugerah atau karunia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tidaklah karena anugerah dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Kemudian lihat juga Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya tidaklah karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Makna ini banyak juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya. Yang kelima, artinya rezeki di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung, yakni carilah rezeki dengan berdagang dan berproduksi. Yang keenam, artinya rezeki di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, yakni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga, dan limpahan karunia-Nya, yakni limpahan rezeki darinya di akhirat. Kemudian yang ketujuh, artinya surga, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah, yakni surga dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata fadl atau fadlu mempunyai 7 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya Islam, yang kedua artinya kenabian dan kitab, yang ketiga artinya balasan atas harta yang diinfakkan, yang keempat artinya anugerah atau karunia, yang kelima artinya rezeki di dunia, yang keenam artinya rezeki di akhirat, dan yang ketujuh artinya surga. Selanjutnya ada kata falaula. Kata falaula di dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Yang pertama artinya maka tidak. Hal ini terdapat dalam Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Kemudian lihat juga Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
maka tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan. Kemudian falaula juga bermakna maka mengapa tidak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Kemudian lihat juga Quran surah Al-Waqi'ah surah yang ke-56 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kemudian yang ketiga ada kata artinya maka jika tidak. Maka jika tidak. Falaula artinya maka jika tidak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Lihat pula Quran surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Makna ini merupakan makna asalnya dan banyak pula disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata falaula di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya maka tidak, yang kedua artinya maka mengapa tidak, dan yang ketiga artinya maka jika tidak, dan ini merupakan makna aslinya. Selanjutnya ada kata fauq. Kata fauq dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama artinya lebih besar, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih besar dari itu. Kemudian yang kedua artinya sebelah atas sesuatu, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Juga terdapat dalam Quran surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari bagian atas bumi. Kemudian yang ketiga fauq artinya atas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, yaitu dialah yang meninggikan orang-orang kaya atas orang-orang miskin dari segi pendapatan rezeki di dunia. Kemudian perhatikan Quran surah As-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, bahwa kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain dalam perolehan anugerah di dunia. Yang keempat, fauq artinya lebih tinggi dalam hal kedudukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat, yakni orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima, lebih tinggi dalam hal kemenangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, yakni di atas mereka dalam hal kemenangan di dunia. Yang keenam, kata fauq artinya bagian atas lembah di arah timur, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atasmu, yakni dari bagian atas lembah di arah timur dalam perang Ahzab. Kemudian yang ketujuh, kata fauq artinya lebih afdol, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Fath surah yang ke-48 ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, yaitu apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih afdol daripada apa yang mereka lakukan dalam urusan baiat pada peristiwa Hudaybiyah. Kemudian yang kedelapan, kata fauq artinya lebih dari dua, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. 9, kata fauq artinya tinggi dari segi kerajaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya, yakni kerajaannya di atas kerajaan hamba-hambanya dan perintahnya di atas perintah mereka. Kemudian lihat Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka, yakni kerajaan dan perintah Fir'aun di atas kerajaan dan perintah mereka. Maka Fir'aun akan menaklukkan mereka dengan perintah dan kekuasaan. Secara ringkas kita paparkan kembali bahwa kata fauq di dalam Al-Quran mempunyai 7 makna, 7 atau 9 makna. Ada 9 makna. Yang pertama, fauq artinya lebih besar. Yang kedua, fauq artinya sebelah atas sesuatu. Yang ketiga, fauq artinya atas. Yang keempat, fauq artinya lebih tinggi dalam hal kedudukan. Yang kelima, fauq artinya lebih tinggi dalam hal kemenangan. Yang keenam, fauq artinya bagian atas lembah di arah timur. Kemudian 7, fauq artinya lebih afdol. Yang kedelapan, fauq artinya lebih dari 2. 9, fauq artinya tinggi dari segi kerajaan. Selanjutnya ada kata fi. Fi di dalam Al-Quran mempunyai 6 makna. Yang pertama, fi artinya bersama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu.
Kemudian lihat Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang soleh, yakni masukkan aku ke surga dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang soleh. Lihat juga Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, benar-benar akan kami masukkan mereka bersama orang-orang yang soleh. Kemudian lihat juga Quran surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat. Kemudian Quran surah Al-Fajr surah yang ke-89 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka masuklah bersama hamba-hambaku. Yang kedua, kata fi artinya atas atau terhadap, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal atas apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Lihat pula Quran surat Thaha surah yang ke-20 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian di atas pangkal pohon korma. Makna seperti ini banyak juga dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang ketiga, kata fi artinya ke, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu, yakni berhijrah ke negeri itu. Yang keempat, fi artinya dari, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi atau rasul. Kemudian yang kelima, fi artinya diantara, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kemudian perhatikan juga Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Kemudian lihat juga Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tinggal di antara kami beberapa tahun dari umurmu. Kemudian yang keenam, kata fi artinya untuk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata fi di dalam Al-Quran memiliki 6 makna. Yang pertama, fi artinya bersama. Yang kedua, fi artinya atas atau terhadap. Yang ketiga, fi artinya ke. Yang keempat, fi artinya dari. Yang kelima, fi artinya diantara. Dan yang keenam, fi artinya untuk. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semuanya, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis
bagian yang ke-18 pada huruf fa. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.